Kalau kamu enggan melakukan kebaikan karena takut dilihat orang lain, itulah riya. Jadi riya itu bukan kamu memamerkan kebaikan. Jadi justru gayamu yang tidak mau dilihat orang lain itu sebenarnya pamer. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Terus kita mulai sekarang gagasan-gagasan utamanya dalam agama. Yang itu tadi cuma pengantarnya untuk membuat kita kenal apa dan siapa seorang Akbar Agung. Oke. Visinya Jalaluddin Muhammad Akbar adalah sulh-i-kul. Ya, bahasa sana bahasa Persia. Sulh-i-kul. Sulh itu ya bahasa Arab, satu akar kata dengan soleh. Kul itu semuanya, berarti universal. Maksudnya apa? Perdamaian universal. Jadi dia punya visi kedamaian atau perdamaian universal. Dengan bahasa yang lain boleh kamu sebut rahmatan lil alamin. Jadi visinya ini. Sebenarnya sebagai seorang muslim secara sosial visi kita harus ini. Kita harus membawa rahmat pada seluruh alam semesta. Tidak cuma pada muslim saja atau pada aliran kita saja atau pada kelompok kita saja. Tapi kita bawakan kasih sayang, kedamaian, perdamaian ke seluruh alam semesta. Untuk inilah Islam hadir. Inilah tugas kekhalifahan yang dibebankan oleh Allah pada manusia sejak zaman Adam. Dan Akbar mengadopsi visi ini, dia ingin mewujudkan sulhikul. Jadi perdamaian universal. Yo, sesuai wilayah kekuasaannya. Untuk bisa mewujudkan perdamaian universal ini, kuncinya ada pada keadilan dan kesetaraan. Kuncinya dua. Tidak mungkin lahir kedamaian, perdamaian kalau ada ketidakadilan. Tidak mungkin ada perdamaian, kedamaian kalau masih ada penguasaan dan penggoliman. Jadi harus egaliter, semua orang setara dan harus adil. Kuncinya di situ. Berarti apa? Mewujudkan rahmatan lil alamin itu adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan antar semua manusia, bahkan semua makhluknya Allah. Ini visi sulhikul. Ini kelihatannya besar luar biasa ya, tapi setiap muslim harus mewujudkan ini di wilayahnya masing-masing. Di wilayah, kan sabdanya Nabi, kullukum ra'in, kalian semua itu pemimpin. Paling tidak kan kamu mimpin dirimu sendiri. Pak, saya mimpin siapa, Pak? Oh, yo,
Saya bukan apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Di kampus disuruh dosen, di rumah disuruh bapak. Saya disuruh terus, nggak ada yang saya pimpin. Misalnya, ya paling tidak kamu kan menguasai dirimu sendiri. Kamu yang berkuasa atas hidupmu, berarti kamu memimpin hidupmu, paling tidak kan itu. Kamu harus jadi rahmat bagi dirimu. Banyak loh orang itu yang tidak jadi rahmat bahkan untuk dirinya sendiri. Tiap hari marahi dirinya sendiri, tiap hari galau tentang dirinya sendiri. Itu berarti kamu sedang menzalimi dirimu sendiri. Tidak bisa ini marah, aku itu kok gini ya, aku itu kok gitu ya, aku itu yang rajin ya. Kamu marahi terus dirimu. Kalau dirimu memberontak, sumpah sendiri kamu. Masih untung ini, dirimu itu masih manut, disuruh apa-apa manut, tidak memberontak. Oke, jadilah rahmat bagi dirimu sendiri. Dituntun dirimu ke arah kebaikan, tapi jangan dimarah-marahi terus. Oke, wong yang salah kamu kok dirinya yang dimarahi. Ya, susah ya kamu mengambil jarak dari dirimu. Oke, jadi bikin perdamaian, bikin kedamaian bahkan dalam dirimu sendiri. Tidak mungkin orang mewujudkan kedamaian keluar kalau dirinya sendiri tidak damai. Kegelisahan-kegelisahanmu di dalam akan kelihatan di luar. Kenapa kok sekarang banyak orang yang kalimat-kalimatnya menggelisahkan, tindakannya menggelisahkan? Kemungkinan besar dirinya yang dalam juga sedang gelisah, keluarnya gelisah. Maka wujudkan sulhikul di semua level. Berarti apa? Wujudkan keadilan di semua level, wujudkan kesetaraan di semua level. Jadi ini dasarnya nanti semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Akbar. Terus, kenapa dia ngambil itu? Persaudaraan, perdamaian universal. Karena situasi India. India itu sangat luas penduduknya. Sebenarnya secara geografis bahkan Indonesia ini masih masuk gugusan India. Makanya dulu oleh Belanda disebut Hindia. Karena kita dijajah Belanda, orang menyebutnya Hindia yang Belanda. Jadi hakikatnya kita masuk dalam wilayah itu. Nah, wilayahnya sangat luas, isinya macam-macam dan tidak pernah kompak. Secara politik selalu terpecah-pecah, kecuali kompaknya waktu dijajah. Kompak kenapa waktu dijajah? Sama-sama dijajah semua. Itu baru kompak. Sama-sama menderita, sama-sama diatur oleh Inggris. Dan secara sosiologis, ras, budaya, agama, kepercayaan macam-macam. Ya, kalau pakai bahasa di Indonesia, kondisi kebinekaannya luar biasa, mungkin lebih luar biasa dibandingkan Indonesia. Kemudian pengalaman politiknya, pengalaman kehidupan bersama itu pengalaman yang banyak pahitnya. India itu dalam sejarah 3 kali diinvasi, tidak cuma dijajah. Jadi 3 kali kena invasi. Kalau invasi itu ya didatangi terus didiami. Sama kayak Israel Palestina itu kan diinvasi wilayahnya Palestina, diduduki. Dan India 3 kali ngalami itu. Yang pertama sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi, masa kuno sekali. Yang menginvasi apa? Suku Arya, bangsa Arya. Yang belajar sejarah pasti tahu penduduk aslinya kan orang menyebutnya Dravida. Kecenderungannya kulitnya hitam. Sementara orang Arya ini ya tipikal ras
besar, putih, gagah kayak Eropa itu Arya. Makanya bintang film India itu kan kadang yang bintangnya gantengnya luar biasa, tinggi besar, pasangannya bintang yang lain kelihatan hitam-hitam, kecil itu. Nah, itu beda ras. Ya sekarang mungkin lebih unggul yang jaya, yang kaya raya ya ras Arya ini. Jadi itu 1500 sebelum Masehi itu diinvasi. Jadi penduduk lokalnya tergusur. Kemudian datang Islam sekitar 1000 Masehi. Sampai 1700-an Masehi apa 17 ya termasuk sampai Mongol itu yang dominan Islam. Islam masuk pertama kali ke sini kabarnya zaman Umayyah, nanti termasuk Timur Leng juga pernah menaklukkan India. Meskipun dia tidak menguasai, cuma naruh gubernur untuk kerja di situ. Jadi Islam masuk, menginvasi. Belakangan Inggris masuk. Jadi orang aslinya itu tidak sempat menikmati hidup sebagai warga negara. Diinvasi terus. Ya kalau sudah menduduki situ ya jadi Arya, jadi warga situ, Muslim jadi warga situ. Dan secara psikologis ini kan nanti berpengaruh. Itu yang terjadi psikologinya orang India. Latar belakang sosial budayanya. Zaman Sultan Akbar. Ini nanti yang membuat Akbar harus mengambil kebijakan yang mempersatukan kebinekaan ini. Tidak bisa hanya pakai jargon. Harus ada tindakan konkret. Oke. Dalam agama akhirnya dia bikin kebijakan. Yang terkenal pertama dia membuat namanya ibadat hana. Jadi ini semacam forum diskusi agama. Ya, jadi forum tempat ulama-ulama, awalnya sebenarnya untuk ulama-ulama Muslim untuk membahas urusan agama di situ. Tapi nanti dalam perkembangannya jadinya forum diskusi lintas agama. Tapi difasilitasi oleh negara, tempatnya namanya ibadat hana. Dan Akbar ini suka sekali dengan forum-forum semacam ini ya, karena kebetulan dia raja, akhirnya kan dia gampang tinggal ngundang orang-orang pintar seluruh negara. Sudah kamu duduk di sini, tak bikinin istana, namanya ibadat hana, diskusi di situ, saya ikut. Nanti dari sini lahir kebijakan yang terkenal dini ilahi itu. Jadi untuk problem kebinekaan dalam agama dan dalam beragama, di antara kebijakan yang diambil Akbar adalah membuat forum diskusi, forum musyawarah antara agama. Karena kalau tidak ada media yang memungkinkan duduk bersama antar intelektual agama ini, antara ulama, pendeta, nanti umatnya bisa bingung. Karena pendapatnya macam-macam, beda-beda. Tujuannya membahas persoalan agama, namanya ibadat khana. Ya mungkin kalau sekarang mirip-mirip apa ya, tapi MUI kan tidak lintas agama. Jadi fatwanya kan fatwa untuk muslim. Ini sebenarnya dulu awalnya untuk muslim saja, tapi kemudian jadinya lintas agama. Sebenarnya bagus juga untuk acara TV. Kalau mau bikin acara TV yang isinya semacam ini. Jadi ahli agama saling diskusi. Jangan cuma bahas politik. Bahas politik wis ono ILC dan lain-lain. Diskusi agama nanti lintas agama biar orang tahu, oh menurut perspektifnya agama itu tentang ini begini toh.
Oh, menurut perspektif agama ini tentang ini begitu toh. Wawasanmu akan jadi luas. Yang di sini ada, kalau ada produser TV bisa dipertimbangkan. Ya, biar acaranya tidak cuma sinetron sama kartun. Oke, cuma nanti Akbar jengkel sama, bukan sama lembaganya, tapi sama ulama-ulamanya. Ini semula kan tempat untuk diskusi urusan agama, lama-lama kok jadi gegeran. Masing-masing menganggap pendapatnya yang paling benar. Harusnya diskusi sehat, jatuhnya malah debat. Eyel-eyelan. Itu ketidaksukaan pertama. Termasuk tokoh yang diidolakan Akbar zaman itu, Syekh Makdum al-Mulk sama Syekh Abdun Nabi. Tiap hari kedua syekh ini mungkin karena dari dua aliran yang berbeda, isinya debat terus, gegeran terus. Ini Akbar jengkel. Kejengkelan kedua, puncaknya kejengkelan sebenarnya, satu ketika ada kasus. Sekarang mungkin mirip ya kasus ini. Jadi ada non-muslim, seorang Brahmana yang mencaci maki Nabi. Jadi pelecehan lah pada Nabi. Terus di ibadat khana itu para ulama memutuskan, ya Syekh Abdul Nabi tadi memutuskan bahwa orang ini harus dihukum. Ya, dihukum ya lawang dia melecehkan, tapi kemudian diputuskan hukumannya adalah hukuman mati. Ini bagi Akbar tidak cocok. Iyalah dia salah mencaci maki Nabi, tapi apa ia harus dihukum mati? Itu kekecewaannya Akbar. Dan banyak nanti kekecewaan-kekecewaan lain dari iki lo umat Islam, ulama iki gegeran terus. Disuruh diskusi malah debat. Akhirnya tidak produktif. Waktunya habis untuk ayel-ayelan. Lo kapan mengembangkan diri, kapan memperbaiki umat? Kalau sini mau maju, dicegat sama sana, tidak boleh, itu kafir. Sini mau maju, dihalang-halangi sana, nggak boleh, itu bid'ah. Sini mau maju, gegeran terus. Itu Akbar gelisah. Saat gelisah terus dia konsultasi sama ulama juga namanya Syekh Mubarak. Dia tanya, Syekh Mubarak, gimana ya? Ulama-ulama yang saya undang itu isinya kok beda-beda semua. Mereka debat terus, tidak ada yang mau ngalah. Terus Syekh Mubarak menjawab, kalau para ulama debat, tidak ada kesepakatan tentang hukum, sementara negara butuh untuk segera dapat kepastian hukum, maka kepala pemerintahan punya otoritas untuk milih salah satu pendapat. Nah, atas dasar ini nanti Akbar merasa bahwa oh kalau gitu sebenarnya yang punya kuasa itu aku. Berarti yang milih mana benar mana salah itu aku. Jadi katanya Syekh Mubarak, terserah raja mau memutuskan yang mana, cuma jangan lupa rumusnya cuma dua, cari yang menguntungkan bangsa dan yang tidak nabrak Al-Quran. Rumusnya cuma itu. Oke, akhirnya dari situ lahir kebijakan namanya mazhar. Mazhar itu pengumuman pada rakyat bahwa raja punya kuasa untuk memutus konflik bidang agama. Jadi tidak usah tanya ulama lagi, wong ulamanya beda-beda. Jadi keputusan finalnya ada di tangan umara. Nah, itu yang dilakukan di ibadat khana zaman Akbar. Karena capek nunggu ulamanya debat terus nggak selesai-selesai.
Lah ini mau segera jalan negara ini, bangsa ini. Oke, nanti diawali dari situ lahirlah gagasan luar biasa yang terkenal namanya dini ilahi. Ya. Ini gagasan kontroversial. Gara-gara gagasan ini Akbar, ada yang anggap Akbar ini sudah keluar dari Islam, tidak muslim lagi, macam-macam. Gagasannya Akbar ini dengan dini ilahi. Jadi dini ilahi itu semacam pandangan ideologi yang sifatnya sinkretis. Sinkretis itu, ini kan Kekaisaran Mughal ini kan unsur-unsur agamanya banyak. Ada Islam, ada Hindu, ada Jainisme, ada Katolikisme, ada Sikhisme. Masing-masing agama kan katanya Akbar, agama itu kan diyakini semua mengajarkan kebaikan. Dan yang kedua, masing-masing agama punya jalannya sendiri, sehingga agama-agama itu hakikatnya tidak bisa menang-menangan, masing-masing ada di jalannya sendiri. Maka Akbar mengambil kebijakan ini biar tidak gegeran antara agama. Wong agama itu semua baik, semua benar menurut keyakinannya masing-masing. Terus dia punya gagasan melakukan sinkritisme. Sinkritisme itu dari agama A diambil apa, dari agama B diambil sing apik-apik. Jadi yang baik-baik dari agama diambili semua, dikumpulkan jadi satu. Ajaran itu namanya dini ilahi. Cuma jangan salah, Akbar ini orangnya terbuka dan tidak otoriter. Ajaran ini dideklarasikan, diumumkan, disosialisasikan, tapi tidak dipaksakan. Orang mau setuju monggo, tidak setuju monggo. Bahkan kabarnya yang terang-terangan menyetujui gagasan ini sampai nanti Akbar meninggal hanya 19 orang. Jadi 19 orang itu ya para pejabat istana sama beberapa teman dekatnya. Tapi ini gagasan ini luar biasa. Ya nanti minggu depan kan kita ketemu Jawa dengan kejawennya yang agak mirip juga. Jadi yang baik-baik dari banyak agama, jadi dari Islam diambil apa, dari Hindu diambil apa. Pokoknya formulasi-formulasi yang dianggap kebaikan-kebaikan itu kan tadi bilangnya semua agama baik. Terus dikumpulkan jadi satu. Ya ini kan mode, kalau dalam ilmu sosial ini salah satu mode akulturasi budaya. Akulturasi itu kan macam-macam jenisnya. Nah ada yang model seleksi semacam ini, namanya sinkretisme. Ajarannya di India adalah dini ilahi. Tujuannya apa sih dini ilahi itu? Menegaskan bahwa Allah itu esa, menjembatani jurang pemisah antar agama. Dan yang ketiga, mengadopsi kebaikan-kebaikan dari banyak agama. Mengasumsikan bahwa kalau itu kebaikan ya sifatnya universal. Meskipun nanti di beberapa hal agak terjebak dalam definisi dalam ranah fikih yang praktis, sehingga dikritik oleh banyak ulama. Di antara yang mengkritik nanti Syekh Ahmad Sirhindi dari Naqsabandiyah. Nah, ini konsep yang terkenal dari dini ilahi 10 kebajikan. Jadi yang ini menurut dini ilahi pasti baik. Yang pertama apa? Berpikiran bebas dan murah hati. Berpikirlah, luaskanlah wawasanmu, jangan terjebak sekat-sekat, dan murah hatilah. Itu kebaikan.
Yang kedua, maafkan yang bersalah dan taklukkan kemarahan dengan kelembutan. Itu pasti baik. Berarti kebalikannya jelek. Dendam itu jelek. Kemudian marah-marah itu jelek. Sama siapapun tentang apapun. Tidak setuju tidak masalah, tidak cocok tidak masalah, tapi jangan dendam. Jangan marah-marah. Taklukkan kemarahan dengan kelembutan. Inti ajarannya hampir semua agama itu untuk melawan nafas amarah. Menaklukkannya apa? Pakai kelembutan. Yang ketiga, latihan puasa menahan diri dari dorongan duniawi. Ini baik. Lawannya berarti jelek. Lawannya apa? Tergelincir, tergoda oleh dorongan duniawi. Kita butuh dunia ya, tapi jangan jatuh cinta sama dunia. Kita butuh makan ya, tapi jangan orientasi hidup hanya makan. Karena makan itu untuk mendukung hidup. Kan kamu sering ada orang tanya secara guyon, makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Jawaban filosofisnya harus makan untuk hidup. Jangan hidup untuk makan. Dan jangan tergoda oleh dunia. Bahwa kamu menikah ya, bahwa kamu punya anak ya, bahwa kamu kaya ya, tapi jangan tergoda oleh dunia. Terus yang keempat, tidak terikat dengan dunia materi. Yang kelima, hati-hati jangan emosional menghadapi pro dan kontra. Kenapa jangan emosional? Pro kontra itu wajar. Tidak usah kagetan, tidak usah gampang galau kalau pendapatmu disetujui atau dibantah oleh orang. Kalau tindakanmu diiyakan atau ditidakkan oleh orang. Tidak apa-apa, dunia itu memang begitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Terus jalankan kebajikan dengan berani. Kalau kamu yakin itu kebaikan, jalankan, tidak perlu takut-takut. Kan dalam agama ada gium, kalau dalam sufi itu ada gium. Ini kadang keras, kadang lembek. Kalau mikrofon kan tidak apa-apa, marah-marah keras. Kalau lembek lembut kamu tidak kedengaran. Jadi ada gium bahwa kalau kamu enggan melakukan kebaikan karena takut dilihat orang lain, itulah riya. Jadi riya itu bukan kamu memamerkan kebaikan. Dalam dunia tasawuf ada, kalau kamu malu melakukan kebaikan karena dilihat oleh orang lain, sebenarnya itu riya. Lah kalau pamer, kalau kamu memamerkan kebaikan itu sebenarnya lebih dari riya, itu musyrik. Kenapa? Ketika kamu pamer kan ada sombongnya. Kesombongan itu musyrik, syirik kecil. Jadi justru gayamu yang tidak mau dilihat orang lain itu sebenarnya pamer. Misalnya Jumatan ada kotak muter, saya mau ngasih tapi tidak usahlah nanti dilihat orang lain kayak orang sedekah, saya tidak. Kalau biasanya rajin tahajud, begitu nginep di rumah temannya terus nggak enak mau tahajud, nanti dianggap anak soleh lagi. Itu sebenarnya riya. Kalau mau sholat aja tidak masalah. Orang mau komentar apa, monggo. Nganggap kamu anak soleh apa tidak, monggo. Jadi ketika kamu tidak melakukan perbuatan baik karena orang lain, itu kan berarti pertimbangan kebaikanmu masih orang lain, masih manusia yang lain. Jadi masih belum Allah langsung. Ya lebih parah lagi kalau kamu melakukan kebaikan ingin pamer. Di situ pasti ada kesombongan, dan kalau ada kesombongan ya musyrik. Jadi hati-hati, kita sering di situ. Makanya nasihatnya
Jangan terikat dengan dunia. Hati-hati menyikapi pro kontra. Lakukan kebajikan dengan berani, bersuaralah yang lembut, dan berucaplah dengan ramah. Terus, baik pada orang lain, putus hubungan dengan keburukan dan dosa. Kalau punya teman suka melakukan maksiat, suka melakukan dosa, putus saja hubungannya karena merusak frekuensimu. Teman itu mempengaruhi. Terus, mengabdi seutuhnya hanya pada Allah. Ini dikenal sebagai konsep kebajikannya dini ilahi. Ini mengambil intisari dari agama-agama. Kalau Islam kan kelihatan sekali tasawufnya. Karena yang seragam dari agama-agama ini kan kebanyakan dimensi batinnya. Bukan dimensi fikihnya, bukan dimensi lahirnya. Terus, ini contoh yang saya sebut sinkretis tadi. Dari Islam misalnya diambil tasawufnya tadi kan, jiwa harus disucikan, kita harus selalu merindukan Allah, merindukan Tuhan. Kemudian dalam dini ilahi juga kalau ada orang memutuskan untuk tidak menikah, itu harap dimaklumi. Tidak apa-apa, kalau ini masuk ajaran Katolik. Kalau di kalian kan apapun yang terjadi menikahlah. Ya, kalau di kita harus menikah. Nah, kalau di Katolik tidak menikah tidak apa-apa. Dan ajaran tidak menikah tidak apa-apa harus dimaklumi, itu diambil oleh dini ilahi. Ya mungkin dalam rangka biar kalian yang jomblo-jomblo nggak dapat-dapat itu tenang. Ya kan ada orang yang entah karena alasan apa memutuskan tidak menikah. Terus dilarang membunuh binatang. Ini ngambil dari Jainisme. Ya, itu yang sinkretik ya. Terus menggunakan simbol cahaya, matahari atau api. Ini pengaruh Zoroastrianisme pasti. Mengadopsi juga agak dekat dengan larangan menyembelih binatang, itu dilarang membunuh sapi untuk menghargai yang Hindu. Ya kalau di Indonesia kan dicontohkan oleh Sunan Kudus. Ya, itu pengaruh Hinduisme. Ini contoh sinkretik. Jadi nanti dini ilahi itu punya banyak sekali ajaran, seperangkat ajaran antara lain itu menunjukkan ternyata memang dia ngambil dari banyak agama, diramu jadi satu. Agamanya namanya dini ilahi. Cuma Akbar ndak misi. Jadi dia ndak nyuruh orang untuk ikut ini, tapi dia hanya suka diskusinya, merumuskannya, filosofinya. Yang ikut monggo, yang ndak ikut ndak apa-apa. Ya karena dia raja, meskipun ndak dipaksa, banyak orang yang ikut. Cuma orang-orang terkemuka yang ikut tadi seperti dijelaskan hanya 19. Ini kan kalau ketemu ulama-ulama yang ortodok ini kan habis. Banyak hal yang harusnya halal diharamkan misalnya. Itu kan tidak boleh. Sama kayak kalian diet itu sebenarnya mungkin yang putri-putri ada yang diet itu kan ada mengharamkan yang dihalalkan. Itu hati-hati kalau ketemu ulama-ulama. Oke, jadi contohnya dini ilahi.